Baru-baru ini, rakyat Indonesia digemparkan dengan aksi hacker yang membuat ketar-ketir pemerintah. Hacker yang bernama Bioka ini menjadi trending karena meretas situs Kominfo dan mengklaim sudah berhasil mengakses data-data rahasia milik BIN atau Badan Intelijen Negara dan meneruskannya ke Presiden Joko Widodo. Aksinya membongkar berbagai data hingga kasus yang ada di Indonesia, membuat hacker Bioka banjir permintaan dari netizen Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo, karena sampai saat ini belum terpecahkan. Melihat Bioka bisa mengungkap kasus pembunuhan Munir yang sudah lama menjadi misteri, netizen pun memintanya untuk mengusut juga kasus Ferdy Sambo ini. Netizen berharap Bioka bisa segera mengungkap kasus Ferdy Sambo, apalagi saat ini kemunculannya dituding sebagai pengalihan isu mantan petinggi Polri tersebut. Melihat banyaknya permintaan untuk membongkar kasus Ferdy Sambo, Bioka pun tampak mulai turun tangan. Melalui akun Twitter yang saat ini sudah ditangguhkan, dia sempat menyinggung terkait kasus Ferdy Sambo ini. Bahkan, dia dengan lantang menyebut nama Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian dalam unggahannya itu. Apa kabar Pak Tito Karnavian? Banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus Sambo, ucap Bioka. Tapi karena Sambo itu orangmu, saya harap Anda punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari warga negara Indonesia, katanya menambahkan. Usai mengungkap data pribadi para pejabat, Bioka kembali mengungkap data pribadi Ferdy Sambo. Pasalnya, banyak netizen Indonesia yang meminta Bioka untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau Brigadir J yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Menjawab permintaan netizen Indonesia, Bioka mengunggah data pribadi Ferdy Sambo. Apakah ini identitas Sambo? Kita akan lihat nanti. Unggahan Bioka pada Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Seperti data pribadi yang diungkap Bioka lainnya, data pribadi Ferdy Sambo juga dibongkar dari nomor telepon, keluarga, pendidikan, alamat rumah dan lainnya. Data Ferdy Sambo yang diungkap Bioka bisa membongkar percakapan Ferdy Sambo dan kepolisian. Lagi-lagi bikin-bikin gaduh, akun hacker Bioka kini bongkar data pribadi sosok orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia. Lewat tulisan akun Twitter, Kapolri Listio Sigit Prabowo, hacker Bioka menyebutkan kaitannya dengan kasus Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan tersangka lainnya dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di Twitter, Bioka menulis, "Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi aku akan membantu untuk membuat Listio Sigit TP mendengarkan desakan kalian," kata Bioka. Lalu, mengapa dia harus menyebut sosok Listio Sigit Prabowo langsung? Sikap tegas Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo masih menjadi sorotan publik. Sifat asli Kapolri kini dipertanyakan. Apakah Listio Sigit Prabowo benar-benar dapat bersikap tegas pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo dan kasus-kasus yang lainnya yang harus diungkap oleh polisi? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Cuitan Bioka ini pun terang saja mengundang tanya dari netizen pengguna Twitter. Namun, kembalinya Bioka lewat Twitter ternyata turut menghidupkan lagi channel Telegram miliknya yang juga sempat diblokir. Beberapa informasi terkait data yang berhasil diretas kembali dibeberkan mulai dari Johnny G. Plate, Luhut Panjaitan, Puan Maharani, hingga Erick Thohir. Sayangnya, kini akun Bioka yang terbaru kembali ditangguhkan oleh pihak Twitter. Belum ada penjelasan yang diberikan oleh pemilik platform media sosial raksasa ini terkait penangguhan tersebut. Merespons penangguhan itu, Bioka hanya menyampaikan jika ia akan rehat sejenak setelah akun miliknya untuk kedua kalinya ditangguhkan pihak Twitter. "Ya, akun Twitter saya ditangguhkan lagi. Saya akan beristirahat sekarang. Sampai jumpa lagi, dan saya cinta kalian semua. Jangan khawatir, ini tidak akan berlangsung lama."
Sementara itu, pemerintah bersama Polri, Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, serta Badan Intelijen Negara, BIN, yang tergabung dalam tim khusus melakukan rapat bersama terkait kehadiran sosok peretas yang menamai dirinya Bioka. Dalam rapat yang digelar di Kemenko Polhukam, turut hadir di lokasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, Hinsa Siburian didampingi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Domingus Pakel serta hadir Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Jenderal Polisi, Purn, Budi Gunawan. Pada Kamis kemarin, tanggal 15 September tahun 2022, hacker dengan username Bioka yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, kembali mengunggah pesan khusus untuk pemerintah Indonesia melalui forum online, Breached Forums. Pesan itu disampaikan tepat sehari setelah pemerintah mengumumkan bahwa telah berhasil mengidentifikasi gambaran identitas dan lokasi dari hacker yang terlibat dengan 5 kasus kebocoran data di Indonesia. Lantas, apa saja isi pesan Bioka terbaru itu? Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkumkan isi pesan Bioka terbaru di Breached Forums. 1. Pemerintah dikatakan telah mendapat informasi yang salah. Bioka menyebut apabila pemerintah telah mendapat informasi yang salah tentang gambaran dirinya, misinformasi yang diperoleh pemerintah itu dikatakan Bioka bersumber dari akun Twitter Dark Tracer dengan handle @darktracer_in. LOL. Laugh out loud, tertawa terbahak-bahak. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan informasi yang salah dari Dark Tracer, @darktracer_in, yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia, tulis Bioka. Atas misinformasi itu, Bioka kemudian juga menyalahkan Dark Tracer lantaran telah membuat seorang pemuda asal Madiun yang diduga sebagai dirinya menjadi korban salah tangkap dan harus diinterogasi. Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, ini adalah kesalahan Anda karena memberi informasi yang salah, lanjut Bioka. 2. Sebut Presiden bakal copot Menkominfo. Isi pesan Bioka yang selanjutnya adalah menyebut apabila Presiden Joko Widodo, Jokowi, bakal copot Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Saat ini, Bioka mengaku mendapat informasi ini dari temannya yang kerja di Istana Presiden. Saya menerima informasi dari teman yang bekerja di Istana bahwa Pak Presiden, Jokowi, bakal segera mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, kata Bioka. Bioka berharap agar pengganti Menkominfo nantinya bisa diisi oleh seseorang yang sangat ahli dalam bidang teknologi, bukan orang partai, politisi, atau tentara. Bagus, Pak Presiden, pastikan penggantinya adalah orang yang tech savvy, ahli teknologi, bukan orang idiot dari partai, politisi, atau tentara. Karena semua itu akan sia-sia, imbunya. 3. Ejek Presiden yang membentuk tim khusus. Bioka juga menyampaikan pesan dengan nada satir atas tim khusus yang dibuat Jokowi untuk menangkapnya. Ia seakan mengejek Jokowi dengan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kasus kebocoran data di Indonesia yang tengah terjadi. Ya, tim khusus, semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk menghubungi saya bila Anda membutuhkan bantuan memecahkan masalah ini. Saya senang hati untuk membantu, kata Bioka. Sebelum pesan Bioka itu tayang, Jokowi pada Senin lalu, tanggal 12 September tahun 2022, sempat menggelar rapat bersama dengan beberapa menteri dan menginstruksikan untuk membentuk tim khusus guna menangani kasus kebocoran data di Indonesia. 4. Ejek akun Instagram @volt_anonim. Selain ke pemerintah Indonesia, Bioka juga menyampaikan pesan khusus untuk akun Instagram dengan handle @volt_anonim, lantaran telah turut menyebarkan informasi yang salah atas gambaran dirinya. Seorang hacker wannabe juga memberi informasi yang salah di Instagram @volt_anonim. Saya tidak pernah punya akun TikTok atau Instagram, lol, kata Bioka. Beberapa waktu belakangan,
Akun Instagram @volt_anonim diketahui rutin membagikan informasi atas gambaran seorang pemuda dari Cirebon yang diduga adalah Bjorka. Namun, akun itu kini tak tersedia lagi di Instagram. Sementara itu, polisi menetapkan Muhammad Agung Hidayatullah, Mah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur sebagai tersangka kasus dugaan peretasan oleh hacker anonim Bjorka. Mah mengakui kesalahannya karena telah menjual channel Telegram pribadinya ke admin anonim Bjorka. Mabes Polri belum menahan Mah lantaran Mah dinilai kooperatif menghadapi proses hukum. Namun, Mah dikenakan wajib lapor oleh kepolisian. Juru bicara Polri Kombes Ade Yaya Surayana memastikan Mah bukan sosok di balik hacker anonim Bjorka. Mah diduga hanya membantu Bjorka dalam membuat channel di Telegram. Atas perbuatannya, pemuda asal Madiun itu dijerat UU ITE. Sebelumnya, Mah ditangkap tim Siber Mabes Polri karena diduga sebagai sosok di balik hacker anonim Bjorka. Ibu dari Mah menganggap janggal penangkapan itu karena sang anak tidak punya komputer ataupun laptop untuk melakukan kegiatan peretasan. Penetapan Mah sebagai tersangka dilakukan Mabes Polri pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, siang. Padahal sebelumnya, Mah dilepas dan dipulangkan oleh pihak kepolisian pada Jumat pagi. Setelah status hukumnya ditetapkan, tiba-tiba Mah menghilang. Orang tua Mah tidak mengetahui keberadaan sang anak setelah berpamitan keluar naik sepeda motor. Inilah sejumlah fakta terbaru soal MH pasca menjadi tersangka. 1. MH tidak ditahan. Beberapa jam setelah dipulangkan, Mah ternyata langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus hacker Bjorka. Juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya mengatakan, walau sudah menjadi tersangka, MH belum ditahan. Tadi ada bilang penahanan nggak? Belum kan? Nah iya berarti sedang diproses dan tidak dilakukan penahanan, kata Kombes Ade Yaya. Sebelumnya, tim khusus bentukan Menko Polhukam Mahfud MD juga masih melakukan pendalaman terhadap MH. Ade Yaya juga belum bisa membeberkan pasal apa yang dikenakan. Sekarang tim sus pendalaman lebih lanjut, informasi update selanjutnya kita tunggu, mohon sabar, kata dia. 2. Peran MH. Ade Yaya menjelaskan, Mah diduga berperan membuat grup Telegram dengan nama Bjorkanism. Channel itu diduga mengunggah seputar informasi terkait Bjorka. Peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi, ungkapnya. Menurut Ade Yaya, Mah pernah mengunggah di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 8 September tahun 2022 dengan isi konten Bjorka berjudul Stop Being Idiot. Kemudian pada tanggal 9 September tahun 2022 tentang The Next Leaks Will Come From the President of Indonesia. Terakhir, pada tanggal 10 September tahun 2022 berjudul To Support People Who Has Stumbling by Holding Demonstration in Indonesia Regarding the Price Fuel Oil, I will publish my Pertamina database soon. Jadi itu yang dipublish oleh tersangka, ungkap Ade Yaya. 3. Motif MH. Masih kata Ade Yaya, motif MH membantu Bjorka karena ingin terkenal dan mendapat banyak uang. Adapun motifnya, motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang, kata Ade kepada wartawan, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Dalam penangkapan tersebut, kata Ade, tim sus gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah SIM card seluler, 2 unit ponsel, dan 1 lembar KTP atas nama inisial MH. 4. Respons orang tua. Sementara itu, orang tua MH, Jumanto dan prihatin mengaku kaget dengan penetapan tersangka yang dialami sang anak. MH diantar pulang oleh 2 anggota Polsek Dagangan, Jumat tanggal 16 September tahun 2022, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia juga mendapat surat bebas dari polisi.
orang tua MH sempat bersyukur sang anak sudah pulang ke rumah setelah ditangkap polisi sejak Rabu, tanggal 14 September tahun 2022, malam. Tadi dinyatakan bebas, sekarang kok tersangka? Tadi sudah ada surat kebebasan dari polisi, kata Jumanto di kediamannya. Jumat, keluarga menyangka MH tak lagi terjerat kasus itu setelah dipulangkan. Namun, keluarga kaget saat mendapat informasi penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Jumanto yang berprofesi sebagai petani itu belum mengetahui langkah yang harus dilakukan setelah anaknya jadi tersangka.